sahabat semua. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, panjang umur, dan banyak rezekinya ya. Sebelum kalian menyimak podcast aku malam ini, boleh dong like-nya, share-nya, subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan cerita-cerita terbaru, video-video terbaru dari aku. Happy listening semua. Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, panjang umur, dan banyak rezekinya ya, amin. Kali ini aku mau lanjutin cerita podcast yang sebelumnya yang bapakku kena heat stroke. Sebenarnya di podcast aku sebelumnya udah aku ceritakan mengenai heat stroke itu tentang bapakku, tapi aku ulas sedikit ya. Jadi ketika bapakku kena heat stroke itu karena memang kaget gitu, tubuhnya kaget dengan perubahan cuaca yang ekstrim di Padang Arafah. Sebenarnya kalau misalnya kita terbiasa ketika kita di hotel di Mekah kan ada waktu ya 10 hari kita terbiasa misalnya jalan sekitaran hotel yang sekitaran Mekah situ, jalan-jalan, terus juga mungkin ngejemur gitu kan, ngejemur baju kan panas ya kan, tubuh kita akan beradaptasi. Nah waktu itu bapakku memang seringnya di hotel gitu, jarang keluar, jadinya mungkin tubuhnya kaget sehingga terjadilah heat stroke. Dan alhamdulillahnya dokter-dokter haji yang dari Indonesia tuh masya Allah banget, semoga mereka berkah ya, hidupnya masuk surga, itu benar-benar membantu banget. Jadi salah satu kuncinya ya teman-teman, sahabat semua, kalian harus save nomor dokternya. Waktu itu kan kita WA-an tuh WhatsApp tuh udah sangat umum ya. Jadi sahabat-sahabat, teman-teman semua harus save nomor WA dokternya, siapapun. Pokoknya kan setiap kloter tuh ada dokternya ya. Jadi setiap kloter itu sama pemerintah Indonesia diberikan dokter sama suster gitu ya, perawat gitu ya, dokter perawat gitu. Jadi kalian harus simpen nomornya. Jadi ketika bapakku heat stroke itu aku sambil WA-an tuh sama dokter bapakku tiba-tiba lemah segala macam, aku sebutin aja tuh yang terjadi sama bapakku, tolongin dong gitu, sambil menyebutkan posisinya di mana gitu kan. Nah setelah itu nggak lama bapakku didudukkan di kemah, kakinya masih lemes. Bapakku nggak pingsan sih, alhamdulillahnya, jadi tetap masih bisa nggak pingsan, masih bisa melihat gitu kan, cuman dia nggak bisa jalan kakinya karena lemas sebelah. Lalu aku sih pijitin kaki bapakku ya supaya ini aliran darahnya lancar. Aku pikir mungkin karena kesemutan, tapi kayaknya bukan kesemutan. Akhirnya nggak lama dokter datang, terus dikasih cairan. Jadi bapak sepertinya kurang cairan juga, jadi dikasih obat dan cairan, aku nggak tahu. Nah cairan itu kan paling cepat lewat infus ya. Kalau lewat minum itu kan kurang, untuk kondisi bapak kemarin yang waktu naik haji itu heat stroke, dia harus lewat infus. Nah tantangannya adalah nggak ada tiang infus gitu kan, mana nggak ada tiang infus, sedangkan itu kan infus kan harus di tempatnya agak tinggi kan naruhnya kan, biar bisa ngalir ke dalam tubuh pasien. Tapi alhamdulillahnya di tempat bapak bersandar itu ada pohon kayu. Nah sahabat-sahabat, kita tahu kalau kita sedang berhaji, sedang menggunakan pakaian ihram, kita tidak boleh yang namanya menyakiti makhluk hidup lain, termasuk tumbuhan, termasuk hewan ya kan. Kita nggak boleh menyakiti tumbuhan lain. Jadi pada saat itu hati-hati banget. Itu kan ada tanaman di dalam tenda itu. Jadi gini, tenda di Arafah itu dibuat, dalamnya tuh masih ada kayu-kayunya, masih ada rumputnya, itu nggak ditebang gitu, nggak boleh, karena memang kalau lagi ihram itu kita nggak boleh menyakiti makhluk hidup lain, termasuk tumbuhan dan hewan. Jadi pada saat itu tanaman itu tuh sebenarnya bisa aja pohon yang bapak sender ini tuh pada saat lagi heat stroke itu bisa kita gunakan untuk tiang infus, kita modifikasi lah, kita apain gitu supaya bisa nyantol. Ternyata nggak boleh kan. Jadi akhirnya si infusnya itu cuma dicantolin, terus dikasih tambahan sama dipegangin kalau nggak salah sama susternya kalau nggak salah. Jadi tiang infus kebetulan susternya nggak bawa, dokternya nggak bawa, dan susternya juga nggak bawa, perawatnya ya. Ya udah sementara sampai infusnya sambil menunggu kemah dokter selesai. Jadi gini,
jadi ada kemah dokter ya di Padang Arafah itu, tetap ada kemah dokter karena ya kayak kondisi-kondisi tertentu kayak bapakku aja kan butuh penanganan dokter lebih lanjut ya kan, juga kondisi-kondisi yang lain. Nah jadi akhirnya di sementara bapak di ini dulu supaya nggak kehilangan cairan, biar karena kalau misalnya telat penanganannya bisa bahaya juga gitu, maksudnya bisa amit-amit maksudnya bisa meninggal dunia katanya, kata dokter. Alhamdulillah dapat penanganan cepat, dikasih cairan infus, terus dikasih obat juga sama dokter, aku nggak ingat obatnya apa, terus diajak ngomong supaya terus aktif. Kayaknya kalau waktu itu kalau nggak salah kurang lebih 1 jam bapak udah agak segeran gitu ya, tapi kakinya emang masih lemas. Nah akhirnya tenda dokter udah jadi, akhirnya bapak diangkut pakai tandu gitu ya, dibawa ke kemah dokter untuk diobservasi lebih lanjut. Dan aku sebagai anaknya harus ikut, jadi aku ikut ke sana. Suamiku kebetulan karena masih ngurusin tas dan beres-beres, ya udah suamiku nggak ikut sementara gitu kan, jadi sambil ngurusin yang lain dulu. Ya udah akhirnya aku ikut. Dan sebenarnya sahabat-sahabat ya, ketika kita ke kemah Arafah itu sebenarnya tek-tekan juga loh, maksudnya gini. Jadi kan di kemah Arafah itu kan biasanya buat satu kloter satu kemah Arafah. Itu kan kemahnya gede banget ya, karena satu kloter kan isinya banyak ya, berapa ratus orang gitu ya, mungkin 100 ada lah kali ya, apa lebih ya. Dan itu tuh posisinya tuh kan kemahnya itu kan nggak ada AC-nya kan. Nah kemahnya itu hanya ada kipas angin besar yang di tengahnya tuh dikasih air, jadi biar adem gitu loh. Jadi teman-teman aku yang udah nyampe kemah duluan tuh ya, udah pada ngetek gitu, mereka udah pasti duduk tempat posisi mereka untuk wukuf di Arafah itu dekat kipas angin yang besar itu sama dekat tempat charger. Ya udahlah, kalau aku boro-boro aku mau ngetek di tenda Arafah itu ya, bapakku tuh kan di tenda laki-laki ya. Jadi sebenarnya satu tenda, laki-laki sama perempuan tuh satu tenda, cuman dibatasin sama ada pembatas lah kayak kita di masjid gitu. Ada pembatasnya, cuman yang laki-laki di depan, yang perempuan di belakang, lalu ada pembatasnya. Nah makanya jauh-jauh hari sewaktu kita di Jakarta disuruh diminta bawa kain banyak, satu orang bawa kain satu, itu maksudnya untuk nutupin pembatas antara laki-laki perempuan. Jadi kan kalau kita di masjid ada penutupnya kan antara laki-laki dan perempuan, kain yang berwarna hijau itu loh. Dari sana kita bikin kayak begitu, jadi nggak kelihatan gitu jamaah laki-laki nggak bisa ngeliat jamaah perempuan, gitu juga sebaliknya. Makanya diminta waktu itu satu orang membawa kain supaya untuk menutup seperti itu, menutup hijab lah itu ya. Nah akhirnya aku di jam berapa ya, kalau nggak salah menjelang asar ya, bapakku udah dibawa ke kemah dokter. Dari situ tuh aku baru tahu, wow, kemah dokter tuh berbeda dengan kemah kita. Bedanya apa? Kemah dokter itu ada AC-nya. Dia ada AC yang bisa AC portable ya. AC portable tuh ya wajar lah ya, kemah dokter harus ada AC-nya karena kan di sana pertama nanganin pasien. Yang kedua di sana banyak alat-alat medis yang kaitan alat medis itu kan harus belum kondisi dingin, dan juga sana banyak obat-obatan. Nggak bisa kalau kondisinya panas, bisa jadi obat-obatannya rusak. Jadi memang aku baru tahu, wow ini kemah dokter ini banget ya, dingin banget loh. Jadi aku disuruh sama dokter untuk jagain bapakku di kemah itu. Jadi sambil nunggu bapak sampai benar-benar pulih. Bapak jadi selama di kemah itu, kalau di kemah dokter tuh udah ada tiang infus ya sahabat-sahabat ya, udah lengkap, udah tiang infus, ada obat, ada buat tekanan darah, pengecek tekanan darah dan segala macam udah lengkap deh. Ada juga buat tes jantung sederhana ada juga. Nah itu aku di sana jadi asar. Jadi aku asar sampai jam berapa ya, sampai jam 11 malam loh sahabat-sahabat. Dan aku berpikir ya hikmah sih, membawa hikmah ya, bukan berarti gimana ya. Jadi gini, di saat teman-teman aku yang itu pada kepanasan karena di Padang Arafah itu kan yang terutama yang bagian belakang ya, kalau dekat kipas angin mah insya Allah kepanasan. Yang bagian belakang itu sih kalau misalnya itu lumayan hangat gitu kan. Nah aku dapat tenda yang lumayan adem karena tenda dokter ada AC-nya. Tapi sahabat-sahabat ya, dari
aku cukup terenyuh loh, ternyata di tenda dokter itu ya banyak banget loh jemaah haji Indonesia yang sudah lansia dan sudah ada penyakit kayaknya, justru kondisinya nggak fit lah. Aku lihat di depanku jemaah haji Indonesia itu meninggal dunia. Tadinya pas masuk tenda itu masih ada gitu. Ternyata dokter udah mengusahakan yang terbaik, akhirnya meninggal juga. Yang ku dengar di dokter waktu itu sekilas, dokternya mungkin agak capek atau kesal atau gimana ya. Memang dokter tuh bilang gini, ya ampun, ini suatu pelajaran ya buat kita gitu kan. Kalau memang sudah dinyatakan tidak bisa gitu untuk naik haji karena kondisi penyakit yang sangat berat atau sangat ini, jangan dipaksakan berangkat gitu. Karena mungkin emang haji itu harus butuh fisik yang kuat gitu. Kalau emang kata dokter dari Jakarta nggak boleh, atau di Indonesia nggak boleh berangkat, ya jangan berangkat gitu kan. Memang sih kita semua, siapa sih yang nggak pengen naik haji gitu ya. Makanya teman-teman, sahabat semua, semoga kalian bisa naik haji dalam kondisi sehat walafiat, amin. Walaupun mau umur berapapun, kalian dalam kondisi sehat walafiat. Dan sahabat-sahabat, namanya wukuf di Arafah itu adalah rukun di ibadah haji. Jadi harus hadir, harus ada di Arafah. Kalau enggak, ya enggak haji berarti namanya. Jadi sahabat-sahabat kan selain ada di tenda dokter itu ya, tenda dokter itu juga ada jemaah haji Indonesia yang dibawa ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya mungkin harus di rumah sakit. Nah itu jadi yang jemaah haji Indonesia yang ada di rumah sakit pun ketika waktunya wukuf di Arafah itu harus dibawa ke padang Arafahnya, harus wukuf di sana walaupun dalam ambulans. Dan aku melihatnya sendiri, ada beberapa ambulans yang ada di padang Arafah. Itu berarti jemaah haji yang kondisinya sakit, yang kurang sehat, tapi yang namanya ibadah haji itu adalah wukuf, itu adalah rukun, ya harus dilaksanakan. Mereka harus ikutan gitu. Makanya masya Allah ya, dokter-dokter itu benar-benar mereka juga mengurus jemaah haji Indonesia, mereka naik haji juga, masya Allah ya. Aku melihat tenda itu banyak banget kesibukan ya, dari mulai jadi ada yang kena gagal ginjal juga, ada yang kena autoimun juga, masya Allah banget deh. Aku jadi masa bapakku juga kan stroke juga, sebenarnya agak mengerikan juga ya, karena resikonya juga bisa menyebabkan nggak ada. Tapi alhamdulillah karena penanganannya tepat dan cepat sama dokter, alhamdulillah bapak masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan hajinya gitu, alhamdulillah. Gitu sahabat-sahabat. Nah nanti kan habis itu bapak kan pada saat itu bapak dites lagi tuh kakinya udah bisa jalan belum, udah bisa ada respon belum kakinya yang tadi lumpuh kan. Terus udah gitu dicek juga bapak kondisi tekanan darahnya, terus kondisi jantungnya. Nah alhamdulillah bapak udah stabil, udah dinyatakan boleh ke tendanya lagi, ke tenda Arafah. Jadi nanti tempatnya bapak ya buat yang lain. Gitu sahabat-sahabat. Oh ya, pada saat aku nungguin bapak di tenda dokter, aku WA suamiku, kamu lagi ngapain? Masih di tenda. Mau ngadem nggak? Kalau mau ngadem kita ke tenda dokter nih, bapak masih di sini. Itu kalau nggak salah jam Isya kalau nggak salah. Ya udah deh, boleh deh. Jadi gitu kan, namanya lumayan kan ngadem di tenda dokter. Gitulah sambil nungguin bapakku juga kan. Sebenarnya bapakku kayak ganti celana dalam segala macam. Kok nggak bisa ya? Lupa kalau ihram tuh nggak boleh pakai celana dalam kan, nggak boleh yang berjahit. Dan maksudnya untuk ngurusin segala macam ya suamiku bantu gitu. Kayak gitu sahabat-sahabat dokter. Gitulah sambil nungguin bapakku juga kan, sebenarnya bapakku kayak ganti celana dalam segala macam. Kok nggak bisa ya? Lupa kalau ihram tuh nggak boleh pakai celana dalam kan, nggak boleh yang berjahit. Dan maksudnya untuk ngurusin segala macam ya suamiku bantu gitu. Kayak gitu sahabat-sahabat cerita bapakku stroke di padang Arafah dan bagaimana penanganannya sama dokter. Pokoknya dokter haji di Indonesia, dokter Indonesia yang ikutan berangkat haji, masya Allah kalian keren banget. Semoga berkah ya dan maju Indonesia. Nanti the next podcastnya aku ceritakan ya tentang wukufnya gitu ya, ngapain aja. Itu baru nyampe, baru bermalam dulu. Jadi ada rukunnya kan ya. Ya segitu dulu podcast aku malam ini. Semoga kalian dapat inspirasi dan yang
yang akan naik haji semoga lancar dan segera berangkat ya. Amin ya rabbal alamin.